Ya, saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang lagi di jalan dan yang juga terbaring di tempat tidur. Saya percaya ada kuasa kebenaran firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita, bahkan mujizat Tuhan bisa dinyatakan di tengah-tengah firman Tuhan disampaikan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema tentang keintiman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemarin Om Yakub sempat singgung tentang keintiman. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama tentang keintiman. Kalau keintiman, apa sih arti keintiman itu? Keintiman adalah akrab, karib, dekat. Ya, jadi saya percaya keintiman ini menjadikan sebuah pemahaman buat kita bahwa orang yang intim itu adalah orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang karib. Ya. Nah, konteks hari ini kita akan belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Ada satu tokoh yang sungguh luar biasa, yang sangat intim dengan Tuhan, bernama Smith Wigglesworth. Nah, beliau adalah seorang tukang ledeng yang buta huruf. Tetapi istrinya mengajarinya bagaimana membaca. Sejak dia bisa membaca, dia hanya membaca Alkitab. Dan bahkan katanya saking radikalnya, dia tidak membiarkan ada satu surat kabar pun ada di rumahnya. Jadi dia setiap hari membaca firman dan tidak pernah melewatkan 1 jam 1 hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Dampak apa yang terjadi saat itu dia lakukan? Dia membangun keintimannya dengan Tuhan. Dia tidak pernah tidak memberitakan Injil. Setiap hari, setiap orang dia temui, dia sampaikan tentang berita Injil. Yang kedua, melalui penumpangan tangannya, melalui kuasa Roh Allah, banyak orang menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar bahwa sebuah keintiman yang dibangun menghasilkan sesuatu gairah untuk apa? Menyampaikan berita Injil. Karena orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan pernah tahan untuk tidak menyampaikan betapa dia sangat menikmati kasih Kristus yang dia tidak mungkin bisa tahan hanya untuk dirinya sendiri. Dia bagikan kepada orang-orang yang dia temui. Dan bonusnya adalah mulai penumpangan tangannya banyak orang-orang mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau itu dampak dari sebuah keintiman, tetapi menjadi pertanyaan, kenapa kita harus intim? Saya pikir minimal ada 3 hal kenapa kita harus intim di dalam kehidupan kerohanian kita. Yang pertama adalah alasan harus intim dengan Tuhan. Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Di dalam Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hal yang pertama yang menjadi alasan kita kenapa kita harus intim dengan Tuhan, karena Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah menjadi sesuatu hal yang menarik saat kita mengambil keputusan menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, Kristus yang transenden, yang jauh di sana, yang juga dekat dengan kita. Tetapi kalau kita tidak bangun hubungan, kita tidak mengerti apa yang Dia mau dari kehidupan kita secara pribadi, dan apa yang Dia mau yang harus kita lakukan di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan, usaha kita. Maka dari itu menjadi sesuatu yang penting saat kita harus intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Dia akan memberitahukan perjanjiannya buat setiap orang yang intim dengan Dia. Yang kedua, kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Menerima yang diminta. Jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya menerima yang diminta di sini adalah menerima yang diminta sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa saya pastikan itu? Karena orang yang tinggal dalam Tuhan, yang dia tinggal dalam firman Tuhan, dia akan mengerti apa yang Tuhan mau dari kehidupannya. Dan itulah yang dia akan minta. Karena tidak mungkin orang yang tinggal dalam Tuhan meminta hal-hal yang hanya memuaskan keinginan daging, hawa nafsu pribadi. Karena saya percaya orang yang tetap tinggal dalam Tuhan, dia akan menerima apa yang dia minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, itulah kehendak Tuhan. Saya percaya Bapa di surga bukan hanya mau kita diselamatkan, tetapi Dia mau dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita saat kita lahir baru, ada sebuah komunikasi, hubungan yang dekat, yang karib, yang intim dengan Dia. 3 hal ini yang saya pikir menjadi alasan kita untuk kita mulai mengerti kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana
supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Yang pertama, yang saya pikir yang bisa kita pelajari adalah kita harus memiliki kerinduan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud adalah pribadi yang sangat intim dengan Tuhan. Banyak mazmur yang dia tulis yang menggambarkan kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan. Bahwa Daud adalah pribadi yang sangat berkenan di hati Tuhan. Walaupun di tengah-tengah ada dosa yang begitu besar dia lakukan. Kalau bahasa saya itu, kalau sekarang dilakukannya seperti itu adalah pembunuhan berencana. Udah mengingini milik orang lain, dia melakukan pembunuhan berencana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, seperti tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hubungan Daud dengan Tuhan bukan hanya hubungan simbiosis mutualis, hanya untung rugi, tetapi ada sebuah kerinduan, adanya kerinduan yang kuat, sehingga pemazmur ini menggambarkan kondisi hatinya bagaikan tanah yang kering dan tandus yang membutuhkan air. Menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, seberapa kering hati kita, seberapa rindu kita untuk menikmati aliran-aliran air. Bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan pagi hari? Saya tahu ada mungkin beberapa di antara kita, atau mungkin kita pernah masuk dalam fase di mana kita mengalami sebuah kebosanan, sebuah hanya sekedar aktivitas rutinitas dalam memuji dan menyembah Tuhan, dalam kita membaca firman, dalam kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pagi hari ini saya mendorong setiap kita, mari bangun keintiman dengan Tuhan, dimulai dengan apa? Sikap kerinduan kepada Tuhan. Bangun kerinduan dalam hati kita untuk apa? Menikmati kehadiran Tuhan, menikmati jamahan Tuhan setiap hari, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan terlihat dari hasrat hatinya yang kuat kepada pribadi Tuhan. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan terlihat dari hasrat hatinya yang kuat kepada pribadi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, hanya dengan keintiman dengan Tuhan yang memampukan kita memiliki hasil apa? Kita suka memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dari kehidupan kita. Kita suka menyaksikan bagaimana pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya masih ingat almarhum kakek saya adalah orang yang sangat suka berdoa. Dari jam 4 pagi sudah berdoa. Dia tidak memiliki banyak harta untuk dibagikan kepada cucunya. Yang dia lakukan hanya kalau dia main ke rumah kita, dia selalu bangun jam 4 pagi. Saya mendengar dia mendoakan semua anak, menantu, cucu-cucunya. Dia hafal walaupun umurnya sudah tua pada saat itu. Dan yang menarik sekali, kalau kakek saya itu datang ke rumah karena rumah kami kecil, jadi kami itu semua tidur di ruang tamu semuanya. Dan apa yang dilakukan? Dia menumpangkan tangan setiap dari anak, menantu, cucunya bersama nenek saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan yang menarik adalah setiap ketemu dengan kakek saya, dia selalu cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan bagaimana perjalanan kehidupannya bersama Tuhan. Tidak pernah tidak menyaksikan. Dia pernah cerita bagaimana dia naik di sebuah angkutan kota, dia bercerita untuk satu orang, karena orang kita di daerah itu suaranya kencang, jadi satu angkutan kota itu mendengar dia bersaksi. Akhirnya sampai supirnya pun berkata, amin. Dia juga diberkati Tuhan sampai kata beliau, dia tidak perlu bayar ongkos karena dia berkati dengan kesaksian itu. Bukan soal tidak bayar ongkosnya menjadi menarik, tapi bagaimana sebuah kerinduan untuk menyampaikan apa yang dia alami perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Seberapa banyak kita memiliki kerinduan pada hari ini. Hati kita kering kalau tidak menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hubungan, keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari bangun sebuah keintiman, kerinduan kita kepada Tuhan
punya kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan terlihat dari hasratnya, hatinya yang sangat kuat kepada pribadi Tuhan. Itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pengenalan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Paulus adalah tokoh yang luar biasa dalam Perjanjian Baru. Bagi Paulus, mengenal Kristus adalah yang paling berharga baginya. Dalam Filipi 3:8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak hanya cukup sampai beriman karena sudah diselamatkan, tetapi kita punya tanggung jawab untuk belajar mengenal siapa yang kita percayai. Paulus tidak hanya mengajarkan pengenalan hanya sebatas tahu, tetapi mengalami. Karena pengenalan itu bersifat personal dan intim. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, klik Adin. Kita harus sadar, kita tidak sampai hanya beriman karena sudah diselamatkan, tetapi kita harus punya tanggung jawab untuk belajar mengenal siapa yang kita percayai. Karena saat kita bisa mengenal, kita punya hubungan yang dekat, kita mulai tahu apa sebenarnya yang Yesus mau dari kehidupan kita. Bukan sekedar hanya percaya tapi tidak tahu, tetapi kita punya pengenalan yang baik. Tapi saya percaya bukan hanya sekedar knowledge, tahunya dalam ada pikiran, tetapi tahu dari apa? Pengalaman bersama Tuhan. Benar, saya sangat setuju. Kita kalau punya waktu, punya dana, punya kesempatan untuk kita bisa kuliah, itu akan lebih baik. Tetapi jangan sampai hanya sampai titik kuliah, tapi kita mulai ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita banyak baca tokoh-tokoh teolog yang hanya mengenal secara knowledge, sampai titik di mana dia meninggalkan Tuhan. Karena ada di mana titik-titik dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak kita mengerti, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saat ada pengalaman pribadi, keintiman dengan Tuhan, itu akan menolong kita untuk apa? Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bukan lagi karena pemikiran, tapi karena pengalaman bersama Tuhan. Pemahaman dan pengetahuan hanyalah pencapaian intelektual jika tidak disertai dengan pengalaman. Biar Bapak Ibu, pemahaman kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan bukan hanya sampai intelektual, tapi kita belajar apa? Kalau kita belajar mengalami Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena kita percaya bahwa pengenalan itu bersifat pribadi, personal, dan itu menolong kita untuk kita punya keintiman dengan Tuhan. Dan dua hal ini yang menolong kita untuk kita bisa keintim dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita belajar untuk memiliki kerinduan. Yang kedua, belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu prioritaskan. Dalam Lukas 39 dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau kita tahu cerita tentang Maria dan Marta, bagaimana Yesus datang, dan dikatakan mereka adalah sahabat Yesus. Dan waktu dia datang, Marta mengambil bagiannya untuk melayani Yesus dan para murid. Saya tidak bilang itu salah, tetapi kalimat yang menarik adalah Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melayani adalah suatu hal menjadi tanggung jawab orang yang sudah dewasa dalam hal kerohanian. Tetapi ada waktunya kita harus mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk diam mendengar Tuhan berbicara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hebat saat kita ada di panggung besar, kita menyampaikan isi hati Tuhan, memimpin pujian, bermain musik, kita memimpin doa, membuat orang-orang rebah. Tidak akan lebih mulia saat kita duduk diam mendengar
Tuhan berbicara kepada kita. Skala prioritas menentukan bagaimana keintiman terbangun. Saya pernah sampaikan bagaimana ilustrasi saat kita salah membuat prioritas dalam kehidupan. Kehidupan kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak mudah kita lalui. Biarlah hari ini prioritas kita benar, bahwa kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. 3 hal ini yang bisa kita lakukan untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Kita belajar membangun kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengenal Tuhan. Bukan hanya sebagai knowledge, tapi sebagai sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita akan memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Dan saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, well done. Itu suatu hal yang menarik untuk kita rindukan dalam kehidupan kerohanian kita. Semoga ini menjadi berkat buat setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.